عشري وجدي ما Baik, terima kasih. صلوا على النبي محمد.
Ibu, sudah cukup Ibu karena kita akan mulai. Kita akan mulai Ibu ya, mohon maaf. Iya, baik. Baik, mohon maaf untuk segera hadir segera dari panggung sekarang karena kami akan memulai acara ini bersama Abah Anies Rashid Baswedan. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih juga kepada Ibunda Ferry Farhati dan Ananda Mutiara Baswedan. Selamat datang sekali lagi untuk Abah Anies. Cukup Bapak Ibu, mohon maaf untuk segera kembali turun ke panggung. Mohon maaf, ya nanti sebentar kata Abah. Mohon maaf. Ya mohon maaf, kami akan segera memulai acara inti kami. Mohon maaf, Bapak Ibu yang ada di panggung, yang bukan dari media, mohon maaf untuk segera turun dari panggung, karena kita akan langsung memulai acara inti hari ini bersama Abah Anies Rashid Baswedan. Iya, mohon maaf kepada yang tidak berkepentingan untuk segera turun. Dan Abah berpesan. Iya. Sebentar. Iya, mohon maaf kepada seluruh relawan dan pendukung yang hadir di panggung. Abah baru saja berpesan langsung kepada saya. Misinya tolong yang hadir di panggung mohon untuk duduk semuanya. Tidak ada yang berdiri. Iya, tadi Abah sudah pesan ya, mohon untuk duduk semuanya. Lihat, Abah memberikan tanda mohon duduk. Abah memberikan tanda mohon duduk Bapak Ibu. Mohon duduk. Iya, mohon duduk, jika tidak bisa mohon maaf. Silakan turun. Iya. Kawan-kawan tetap yang di depan tetap jaga ketertiban, bisa ya? Bisa. Tunjukkan Kalimantan Timur. Bisa? Yang baik-baik. Betul sekali. Dan alhamdulillah ya, Iya. hari ini Masya Allah suasananya begitu teduh, begitu Benar. dingin, tidak terlalu terik, dan Masya Allah kita sudah bertemu, berjumpa, begitu yang spesial, yang sangat kita cintai. Siapa? Abah Anies. Abah Anies Baswedan. Masya Allah. Baik, sudah siap kita lanjut ke acara inti semuanya? Sudah siap ya? Sudah siap? Oke. Oke. Masyarakat Kalimantan Timur tunjukkan tetap jaga ketertiban, boleh ya? Bujur-bujur wal dijaga ketertibannya. Iya. Kawa kah ini? Gak kawa kah? Kawa, ya. Kawa. Ya, kalaunya kawa kita lanjut. Mau Iya. kada kawa kada lanjut. Lanjut Kawa. kada? Lanjut. Siap. Berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama Orasi dari Ketua TPD Amin Kalimantan Timur kepada Ustadz Harun Ar-Rasyid. Kami persilahkan. Ya mohon maaf yang di sini mohon duduk. Mohon duduk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya hadir di tempat ini. Meskipun teman-teman bisa tinggal di rumah dan nonton saja, tapi hari ini semua hadir di tempat ini karena menghendaki satu hal. Apa itu? Perubahan. 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 Kita saksikan hari ini harga-harga
mahal. Betul? Kita saksikan hari ini kerja yang susah. Kita saksikan hari ini BBM yang mahal. Udah susah, mahal pula. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perubahan itu momentumnya tanggal 14 Februari. Kalau kita hitung dari sekarang tinggal 7 hari lagi. Kalau kita ingin perubahan, siapa calon presidennya? Siapa calon presidennya? Siapa calon presidennya? Nomor berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin perubahan, selain memilih calon presiden yang bisa mengusung perubahan, kita juga harus memilih anggota dewan yang akan mengusung perubahan. Apa partainya? Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Insya Allah saya tidak akan berpanjang lebar, karena saya yakin dan saya tahu yang ingin didengarkan orasinya adalah capres kita. Capres kita sudah ada di tengah-tengah kita. Baik, kita segera mendengarkan. Ya, jangan lupa tanggal 14 Februari datang ke TPS. Pilih capres nomor 1. Pilih anggota dewan dari Nasdem, PKB, PKS, Umat. Insya Allah 2024 ini akan terjadi perubahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah dong untuk Ustadz Harun Ar-Rasyid, Ketua TPD Amin Kalimantan Timur. Aduh. Iya. Dan kita masih lanjut ke sesi yang paling inti nih. Sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya, betul? Masih semangat? Iya, masih semangat? Aduh. Kalau kita tanya mana semangatnya tadi, jawabannya apa? Amin. Mana semangatnya? Amin. Mana semangatnya? Amin. Aduh. Siapa presidennya? Kurang kencang. Siapa presidennya? Amin. Nomor berapa? 1. Nomor berapa? 1. Mana semangatnya? Amin. Kalau gitu langsung saja Miss Nia. Baik, kita tak sabar tentunya ya akan berjumpa langsung dan mendengarkan inspirasi cinta dari capres kita, calon presiden Indonesia 2024, Abah Anies Rashid Baswedan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Abah Anies Rashid Baswedan. Silakan Abah. Dan sebentar Abah, kami ingatkan kembali, nanti setelah Abah selesai menyampaikan orasi dan sampaikan inspirasi cinta kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, kita akan ada simulasi bersama Abah. Simulasi mencoblos Abah Anies Rashid Baswedan. Silakan Abah.
Ini luar biasa ada yang bawain dari Nur Kamilah Samarinda. I love you, Abah. I love you almost full too. Yes. Ibu, bapak semua di sini. Dari jam berapa di sini? Dari jam 1. Masya Allah. Jam 7. Emang kerja apa di sini? 7 pagi. Samarinda memang luar biasa. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Partainya apa? Ini yang datang ke sini, ada yang bayaran tidak? Ada yang bayaran tidak? Ini memang lihat, bukan wajah-wajah orang yang bisa dibeli suaranya. Bukan wajah-wajah yang direndahkan dengan rupiah. Orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini bukan karena tulisan ini terbaca. Kami datang tanpa bayaran. Kami datang membawa harapan demi perubahan anak cucu yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita di sini memang berkumpul bukan sekedar tatap muka, bukan sekedar tatap mata. Kita berkumpul karena kita ingin merapikan barisan. 7 hari dari sekarang, Republik Indonesia akan menentukan arahnya ke depan. Akan menentukan arahnya ke depan. Dan salah satu masalah terbesar di Republik ini sekarang adalah ketimpangan. Betul. Ketidakadilan antara kota dengan desa, antara pusat dengan pelosok. Betul. Antara yang terdidik dan tak berkesempatan terdidik. Betul. Apakah itu perlu diteruskan? Apakah itu dilanjutkan? Saya tiba di Kalimantan Timur tahun 1994. Saya mahasiswa waktu itu, melakukan pelatihan pada anak-anak muda dari pelosok-pelosok Kalimantan Timur, yang untuk tiba ke lokasi pelatihan saja ada yang menggunakan kapal sampai 4 hari waktu itu. Betul. Pada saat itu saya menyaksikan dari dekat apa yang disebut dengan ketimpangan. Peristiwa itu 30 tahun yang lalu, tahun 1994. Dan kemudian 30 tahun kemudian hari ini kita berkumpul di sini dan problem itu masih belum terselesaikan. Betul. Banyak masalah di negeri ini bukan masalah yang sulit. Saya beri contoh. Ibu bapak sering tidak menyaksikan ada ruas jalan yang aspalnya rusak bertahun-tahun. Sering. Pertanyaan, apakah sulit memperbaiki jalan yang rusak?
Lalu kenapa tidak aspalnya dibereskan? Nih, apa yang terjadi? Bermacam-macam. Tapi intinya satu, tidak sulit menyelesaikan jalan rusak. Betul. Ada yang disebabkan korupsi, betul. Ada yang disebabkan karena abai, tidak dianggap penting, tidak dikerjakan, tidak ada alokasi anggaran, betul tidak? Masalah ketimpangan bukan persoalan yang rumit, tapi persoalan yang jadi perhatian, yang tidak jadi perhatian. Karena itu dibiarkan menahun tidak pernah selesai. Pertanyaannya, apakah harus kita biarkan terus ke depan? Haruskah kita lanjutkan seperti ini? 2 hari yang lalu dalam debat saya sampaikan bahwa kita punya anak-anak di mana-mana. Mereka menginginkan masa depan sama dengan berada di perkotaan. Mereka menginginkan yang sama dengan di perkotaan. Banyak anak kita di pelosok tanah air punya kemampuan tapi tidak dapat kesempatan. Betul. Punya kemampuan tapi tidak dapat kesempatan. Jika mereka dapat kesempatan, mereka akan tidak kalah hebat dengan anak-anak yang dari perkotaan. Betul. Karena itu ketika kita bicara perubahan, perubahan ini bukan soal mengganti foto presiden di ruang kelas, bukan mengganti foto presiden di kantor-kantor. Kalau itu sudah pasti akan berganti di tahun depan. Tapi jangan sampai foto presidennya ganti, kebijakannya tidak ganti. Betul. Fotonya ganti, kebijakannya tetap. Pertanyaan, yang mau diganti kebijakannya bukan? Betul. Kita perlunya apa? Perlunya apa? Sekali lagi, kita perlunya perubahan. Kita perlunya perubahan. Dan di sini ini cirinya kalau datang pejuang. Kalau pejuang itu kalau datang semuanya bawa. Ini saya lihat banyak sekali bawa tulisan di sini. Macam-macam tulisannya. Mana coba saya mau lihat tulisannya. Apa nih tulisannya? Pak Anies. Nih saya baca ya. Pak Anies, Presiden 2024. Tambang ilegal kami petani tidak mau. Tolong. Oh, tambang ilegal kami petani tidak mau digusur Pak, tolong, insya Allah tidak usah digusur. Ya, Abah, di sini gak ada jaklingko. Perlu jaklingko? Baik, nanti kita buatkan, mungkin namanya samarlingko ya. Nih, abahku sudah tiada. Tapi ada Abah Anies jadi gantinya ya. Insyaallah kita saling doakan ya. Abah Anies, jasadmu di istana tapi jiwamu di doa kami. Makasih. Tuntaskan pelanggaran HAM. Betul. Jangan lagi ada korban bekas galian tambang. Betul. Abah mau foto bareng Abah nanti, dan sekarang. Abah, Presiden amanah, honorer tolong diperhatikan, siap. Nih saya baca nih ya, mendukung Anies bukan karena uang 100.000, baju kaos atau nasi kotak, tapi karena waktunya perubahan. Ada catatannya itu di bawahnya. Insya Allah menang jalur langit bukan jalur MK. Ada aja kamu itu, Insya Allah menang jalur langit bukan jalur MK.
Emang ada yang jalurnya MK? Memang kalau jalur MK bisa menang gitu? Nih, saya baca lagi. Kami keluarga, emak di Sempaja, Samarinda, anak-anak di JIS. Waduh, luar biasa. Ada yang berangkat ke JIS tanggal 10 besok? Tes. Jadi sekalian, kita ingin perubahan. Kemarin saya kasih kode buat teman-teman tuli. Bisa nggak menggunakan kodenya sekarang? Bisa. Kita kerjakan sama-sama yuk. Sama-sama ya. Ya. Yuk, sekali lagi sama-sama ya. Tunggu ya, saya kasih kode ya. Kode perubahan ya. Artinya apa? Sama-sama, artinya apa? Waktunya perubahan. Dan ibu-ibu, apalagi ibu di sini merasakan. Harga beras murah atau mahal? Pendidikan murah atau mahal? Lapangan kerja mudah atau sulit? Bagaimana kalau dilanjutkan? Dilanjutkan gimana? Nah, setuju. Jadi perlunya nomornya. Bapak Ibu sekalian, melakukan perubahan ini tidak bisa sendirian. Harus kerja bersama-sama. Yang nomor satu adalah memastikan bahwa tanggal 14 besok, hari Rabu yang akan datang, terjadi perubahan. Hari ini saja Ibu Bapak sudah melakukan perubahan. Yang melakukan perubahan Ibu Bapak sekalian, apa yang sekarang terjadi? Hari-hari ini masa-masa kampanye berubah total. Jika dahulu berkampanye itu datang dengan pengerahan, datang dengan bayaran. Hari ini yang datang dengan pengerahan dan bayaran tidak nampak terhormat di hadiran semua orang. Betul tidak? Yang terhormat itu yang datang tanpa, dengan suka, karena kita ingin perubahan. Kita ingin perubahan. Jangan sampai semua dikeluarkan biayanya oleh seseorang, sekelompok orang, sesudah itu mereka mengeruk kekayaan negara ini untuk kepentingannya. Betul tidak? Itu yang harus kita perjuangkan sama-sama. Jadi 14 besok, pekan depan, PR kita, 7 hari ini, kita harus bisa mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya. Bisa menjangkau lebih banyak dari yang di sini? Satu orang cari berapa suara? Berapa? Jangan 1000 mas. 1000 kebanyakan. Berapa? Nih, kalau masing-masing saja minimal 10 suara, dan 10 suara mencari 10 suara, insya Allah Kalimantan Timur kita bisa menang. 1 cari 10, yang 10 cari 10, itu saja bergerak akan luar biasa. Setuju? Setuju? Apalagi bila 50. Betul tidak? Kita ikhtiarkan supaya terjadi kemenangan untuk perubahan. Saya berbicara soal ketimpangan dan bekerja dalam urusan ketimpangan bukan karena dicalonkan dalam proses ini. Saya tadi cerita, tahun 94, jauh sebelum ini semua, saya mengerjakan soal ketimpangan waktu itu untuk anak-anak muda. Mulai 2010 kami mengirimkan guru-guru, dan salah satu tempat pertama yang kami kirimkan adalah Pasir, Kalimantan Timur. Mana yang dari Pasir di sini? Ada nggak dari Pasir?
di pasar, di tempat yang jauh, di tempat yang tidak ada fasilitasnya. Wazir, kami kirimkan ke sana. Kenapa? Karena kami tidak ingin membiarkan ketimpangan ini berjalan terus. Anak-anak yang dikirim adalah anak-anak yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang tinggi gajinya. Tapi mereka bersedia untuk bertugas di tempat-tempat yang jauh, yang semua itu sukarela mereka kerjakan. Lagi-lagi ini adalah sebuah gerakan. Insya Allah 14 Februari besok terjadi gerakan perubahan untuk Indonesia. Tanda-tandanya sudah makin menguat hari ini. Betul ya? Jadi Bapak sekalian yang berada di sini bukan orang-orang yang bayaran, betul tidak? Sekarang saya mau ajak bikin rekaman sama-sama yuk. Bikin rekaman. Sebentar, salamannya nanti. Dek, salamannya nanti ya. Kita bikin rekaman dulu ya. Rekaman ya. Datang tanpa bayar dan berperan. Yes, setuju. Apa nih? Emak-emak. Saya baca ya tulisannya ya. Emak-emak perubahan. Gas sulit. Pertalite sulit. Antri panjang di SPBU. Dari Fitriani, ya. Betul itu. Perlu dibiarkan. Bagaimana mungkin Kalimantan Timur tempat sumbernya minyak? Kenapa di Kalimantan Timur orang kesulitan dapat minyak? Betul tidak? Jangan sampai ini terjadi terus. Tanahnya kaya, penghuni di atasnya tidak merasakan kemakmuran. Betul tidak? Insya Allah kita ubah sama-sama. Nah ini pesannya, agar semua sepadan, agar semua setara. Itu pesan kita. Ibu-ibu sekalian, kita rekam sama-sama sekarang pesan yang untuk disimpan dan untuk disebarkan. Bawa HP. Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Saya datang ke sini, alhamdulillah, ini ke Kalimantan Timur, kali ini ditemani istri dan anak. Boleh diajak? Boleh diajak ke depan? Boleh ya? Yuk, Ibu Ferry dan Tia, yuk ke depan. Ya, siap rekam sama-sama? Siap ya, rekam sama-sama ya. Sebentar, pulsanya aman? Memori? Kuota? Baterai? Jangan sampai tengah-tengah merekam mati. Ini mungkin nanti jadi rekaman terbanyak di kota Samarinda sekarang nih. Siap? Yuk. Bapak sekalian, hari ini tanggal 7 Februari 2024 kita berkumpul bersama di Gelora Kadri Uning di Samarinda. Kita berkumpul bukan sekedar untuk memenuhi lapangan. Kita berkumpul karena kita merapatkan barisan untuk perubahan. Kita menginginkan Indonesia yang adil. Tidak lagi Indonesia yang penuh dengan ketimpangan, dengan ketidaksetaraan. Yang berkumpul di sini, yang memegang HP ini, yang merekam HP ini, bukanlah orang-orang bayaran. Bukanlah orang-orang yang datang karena perintah dan rasa takut, tapi orang yang datang karena ada semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Orang-orang yang yakin bahwa perubahan itu bisa diusahakan. Yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi mulia yang punya semangat juang.
Ibu, bapak, saudara sekalian punya pilihan menonton di rumah, melihat dari jauh, tapi ibu bapak tidak melakukan itu. Memilih hadir di sini dan insya Allah kehadirannya lewat rekaman ini jadi catatan bahwa rekaman ini membuktikan ibu, bapak, saudara sekalian adalah pejuang perubahan Indonesia. Kita ingin kebutuhan pokok harganya terjangkau, lapangan pekerjaan murah, dan mereka yang tinggalnya di pelosok tidak lagi tertinggal kesehatannya, tidak lagi tertinggal pendidikannya. Mereka harus mendapatkan kesetaraan kesempatan. Lokasi bisa saja beratus kilometer dari kota, bisa beribu kilometer dari ibu kota, tapi dia 0 kilometer dari Republik Indonesia. Sejauh-jauhnya dari ibu kota, tetap bagian dari Republik Indonesia yang harus mendapatkan kesetaraan kesempatan. Itulah perjuangan kita. Karena itu Bapak sekalian, ketika kita berjuang bukan sekedar untuk diri kita di sini. Ingat saudara-saudara kita yang lokasinya amat jauh yang tidak bisa ikut datang. Mereka bukan tidak mau datang, tapi untuk datang ke sini diperlukan ongkos yang tidak kecil, diperlukan waktu yang panjang, harus meninggalkan pekerjaan. Tapi mereka punya harapan dan perasaan yang sama dengan kita di sini. Karena itu ajak semua untuk memilih pada tanggal 14 Februari. Memilih untuk melakukan perubahan, bukan hanya untuk kita yang hadir di sini, tapi untuk jutaan saudara-saudara kita yang punya harapan sama, tapi mereka tidak mungkin berkumpul di tempat ini. Pada ibu dan bapak dititipkan amanat itu, dititipkan aspirasi itu. Siapkah memperjuangkan aspirasi mereka? Siapkah berjuang sampai 14 Februari besok? Jangkau semuanya. Dan rekaman ini ibu bapak simpan. Ibu bapak simpan. Suatu saat nanti mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Yang sekarang ibu nanti jadi nenek, yang sekarang ayah nanti jadi kakek. Ingat-ingat ini. Rekaman ini simpan. Rekaman ini simpan. Ibu dan bapak bisa tunjukkan kepada anak cucu. Seperti tadi tertulis untuk anak cucu. Kelak ibu bapak bisa cerita kira-kira begini. Nak, dulu di tahun 2024, pada saat Indonesia di persimpangan jalan, orang tuamu bukan bagian dari yang menonton saja. Orang tuamu ikut berjuang, mengusahakan perubahan untuk perbaikan nasib anak cucu kita ke depan. Rekaman ini jadi bukti, simpan rekaman ini. Dan itu jadi catatan, jangan pernah anggap enteng. Ibu bapak datang ke sini bukan karena pembagian makanan, bukan karena pembagian uang, bukan karena bayaran, tapi karena menginginkan Indonesia lebih baik. Rekam itu dengan rasa terhormat, rekam itu dengan rasa kebanggaan, rekam dengan catatan saya penerus perjuangan di Republik ini. Kita penerus perjuangan di Republik ini. Insya Allah Allah memberkati perjuangan kita. Diberikan ridhonya dan insya Allah kita diantarkan pada kemenangannya. Simpan dan sebarkan rekaman ini kepada semua sambil mengatakan mari menjadi bagian dari perubahan, mari menjadi bagian dari perjuangan, mari kita bangga dengan masa depan Republik ini karena diusahakan oleh keringat orang-orang yang ikhlas. Bapak sekalian, saya berkeliling ke banyak tempat, saya menemukan poster-poster yang beda-beda. Seperti poster-poster yang terpampang di pinggir-pinggir pagar itu. Poster-poster itu Bapak sekalian, beda dengan poster yang di sebelah. Yang poster di sebelah di seluruh Indonesia gambarnya sama, tulisannya sama. Kenapa? Karena dia dibuat dengan uang yang ditransfer dari Jakarta. Karena dia dibuat dari uang sekelompok orang yang menguasai perekonomian Indonesia. Yang mereka cetak disebar ke seluruh Indonesia. Bandingkan dengan poster-poster itu semua. Poster-poster itu nampak cemerlang. Karena dia mencerminkan keringat jernih pejuang-pejuang yang ikhlas dalam berjuangnya. Itu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Dan kita yang hadir di sini punya semangat yang sama. Insya Allah keikhlasan selalu mengiringi kita semua.
Insya Allah didekatkan dengan amanah. Dan doakan kita semua bisa istiqomah. Tutup rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Nih, itu lihat tuh tulisannya di situ. Saya baca. Buat perubahan. Nih, ada juga yang bilang nih, aslinya mageran, tapi demi amin kita gaskan. Wah. Apa? Mana? Woi, ada yang tulisannya itu, berubah atau punah. Wah, kalau punah agak repot, Pak. Gitu. Anies selalu di hati, amin. Wakanda nomor. Terus lagi apa nih tulisannya? Kami butuh perubahan. Terus gua pilih amin. Pemimpin yang apa ini? Ya, Bapak sekalian, pesannya banyak sekali. Oh ini dia nih. Tajam ke oligarki, lembut ke rakyat. Bismillah Abah menuju istana. Bolehkah saya peluk Abah? Boleh. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini yang kemarin saya sampaikan. Negeri ini negeri yang kaya. Jangan sampai negeri kaya pelit sama rakyatnya. Dan negeri yang tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Betul tidak? Negeri yang harus mencintai. Dan jangan sampai kita ini yang besar-besar dikasih tanah besar. Yang kecil-kecil mau dapat tanah aja setengah mati. Betul tidak? Nih, kita sama-sama bunyikan. Pesannya saya sampaikan kemarin. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ulang sama-sama. Satu lagi, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Yuk sama-sama. Di situ tidak ada perasaan permusuhan, betul tidak? Nggak ada. Jadi kemarin saya bilang, walaupun kita tidak suka dengan mereka yang memilih untuk melanggengkan ketimpangan, tapi kita tidak membenci mereka. Betul? Kita ingin bawa keadilan, betul? Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah, insya Allah perjuangan ini dimudahkan. 7 hari ke depan ya, siap pilih ya? Siap ya? Siap ya? Betul ya? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Partainya? Nih, partainya apa? Mau dicoblos semua? Nggak boleh. Ya, dicoblosnya? Pokoknya rumus. Dilarang coblos lebih dari 1. Makanya saya bilang gini, kalau mau sah coblos 1. Coblos 2 tidak sah. Coblos 3 tidak sah. Yang sah coblos? Coblos 2? Coblos 3? Nah, jadi yang benar coblos? Udah bener kan berjalan. Nah, jadi partainya apa? Coblos salah satu di situ. Siap? Karena itu untuk bisa menang kita harus dapat dua-duanya. Dulu saya pernah bertugas di Jakarta. Di Jakarta nih, udah punya eksekutif tapi diblok sama DPR. Kenapa? Karena tidak punya koalisi yang kuat. Insya Allah kalau suaranya banyak, koalisinya kuat, tidak akan diblok. Saya pernah cerita juga waktu bulan lalu ke sini. Mau jual saham perusahaan bir, ingat ya? Udah mau dijual. Masa pemerintah punya perusahaan bir? Yang bener aja. Betul tidak? Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Loh, kalau pemerintah itu punya perusahaan untuk membangun. Perusahaan untuk bangun jalan,
bangun bandara, bangun waduk. Masa perusahaan bikin bir? Di mana unsur pembangunannya? Tidak ada. Kalau bir itu biar swasta aja, tidak usah pemerintah. Padahal angkanya lebih dari 1 triliun. Jadi mau dijual supaya buat apa? Uangnya bisa buat bikin sekolah, bisa bikin rumah sakit. Betul tidak? Diblok terus. Semua sudah siap kecuali persetujuan DPR. Dan karena DPR tidak kita kuasai, maka selalu berhenti di DPR, diblok di situ. Betul? Ya, maka itu kita harus menang di DPR, harus menang ya. Siap? Nah, saya mau undang ke depan sekarang. Para caleg DPR RI, mohon maju ke depan. Yang hadir di sini, caleg DPR RI dari 4 partai. Nih, lihat wajahnya, ketahui namanya, coblos pada saat 14 Februari. Tadi yang mau peluk siapa tuh? Oh, kamu sini. Dia udah minta. Boleh, ini kasihan, bukain jalannya. Boleh, sini. Sini. Pelan-pelan. Diangkat. Siapa namanya? Nama saya Gofur, Pak. Gofur Muhammad. Siapa? Gofur Muhammad. Gofur, dari mana Gofur? Saya aslinya dari Medan, Pak. Dari Medan. Wih, dari Medan sampai ke Samarinda. Oke, yuk. Yuk, sini. Ya, bismillah. Kamu sehat terus, makin sukses, ya. Terima kasih. Sini. Nih, katanya ada yang kamu yang nemenin nulis ya. Yuk, sini, dapat selfie. Tuh. Foto apa? Foto. Bah, boleh ngomong, Bah? Bah, you're the best person I've ever seen, Bah. Terima kasih. Ya, ntar. Makasih ya. Bapak Ibu, nih di depan ini bersama kita para calon legislatif. Saya mau tanya lagi, partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Ini hadir bersama di sini. Sebut nama saja gantian. Nabil Hussein Said Amin. Haji Ali Hamdi dari PKS. Siap. Awang Faruk Ishak. Dulu 48 tahun di Golkar, sekarang di Nasdem. Nasdem nomor 5. Terima kasih. Delvina Tri Agustin, Partai Umat, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Saya Safrudin SPD, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur 22 periode, dan nanti tanggal 14 mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI nomor urut 1. Terima kasih. Diingat-ingat ya. Ya, insya Allah nanti terpilih. Bapak Ibu sekalian, gini, kita juga ingin suara kita menang sama-sama. Mana suara relawan di sini? Mana suara relawan? Suara relawan mana? Suara partai mana? Mana partai, mana relawan? Wih, Pak, anaknya semangat betul itu, Pak. Tuh, itu saya waktu masih kecil sering diangkat begitu sama ayah saya tuh. Kalau datang nonton 17-an begitu. Nah, saya mau undang ke depan para ketua DPW masing-masing partai. Silakan maju ke depan.
Ketua DPW Nasdem, Ketua DPW PKB, Ketua DPW PKS, dan juga Ketua TPD, Bapak Harun Ar-Rasyid. Kasihan betul kamu. Udah dengar kata-katanya? Pak, saya harus foto. Sama istri nggak boleh pulang kalau belum foto. Ini. Makanya istrinya diajak. Ya, jangan berangkat sendiri. Ya. Yuk, kita doakan bisa pulang dengan selamat. Dah. Bapak Ibu sekalian, kita mau menang tidak? Jadi harus ikut koordinasi sama partai dan relawan. Siap? Ketua DPD-nya Pak Harun Ar-Rasyid. Pak Harun mau ke depan, Pak Harun. Nah, ini Ketua TPD kita. Koordinasi sama beliau ya. Sekarang ketua relawan yang ada di panggung boleh maju ke depan. Para pimpinan relawan. Nih, ayo ketua-ketua relawan maju. Nih, semua ketua relawan. Dah. Pelan-pelan dah, relax. Fotonya nanti ya. Fotonya nanti ya. Sebentar. Ibu bapak, nih. Insya Allah itu ada titipan tuh, bantu kami di dunia pendidikan. Ya, insya Allah kita bantu. Ya, ibu sekalian, ada masa kita bertemu, ada masa kita berpisah. Betul? Kita bertemu di sini menyamakan langkah. Mari 7 hari ke depan kita bekerja bersama-sama. Nomornya berapa? Yang keras. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Sekretarinya? Partainya?
Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agen, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari.
Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya. Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga
Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi
kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesta demokrasi sebentar lagi Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agent, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga
pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Cukup? Baik. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 3. 1 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih. Bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada 2 penyedianya. 1 orang tua, 1 negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga dilakukan. Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk Capres nomor 3 memberikan tanggapan dari respon Pak Anies. Silakan Pak Ganjar, 1 menit dari Anda berbicara. Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Tengah, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja. Kami mulai dari SMK karena alhamdulillah kami mampu untuk mengcover itu. Ada SMK Jateng, mereka sekolah 3 tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini. Kemana? Ke perguruan.
Cek. Turun bubunya. Kenapa bang? Teman-teman turun nanti di depan. Kalau ini tengah turun. Kalau mundur bang. Kalau nggak bisa bang. Abang turun juga. Ya terserah. Suka ya? Cek. Geser lu ya. Oh, ajudan. Oh iya. Yang asli di belakang. Kelakuannya gitu. Kalau mau Imlek,
Pak Brun di sini dulu. Sabar, Romeda. Gimana? Pak, gagasan tadi yang menarik Pak. Ada Pak Sam, Bingko, Samarinda, bagi Ya, tapi gini sebelum itu ya, saya senang sekali bisa kembali ke wawancara dulu ya. Saya bersyukur sekali bisa kembali ke Kalimantan Timur. Tadi saya sampaikan kepada masyarakat yang hadir, begitu banyak yang hadir dan begitu bersemangat, mengingatkan ketika saya memulai kegiatan di Kalimantan Timur tahun 1994. Waktu itu saya mahasiswa bersama dengan teman-teman aktivis lainnya melatih anak-anak muda dari seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ketimpangan yang luar biasa. Mereka yang berada jauh dari Samarinda, jauh dari Balikpapan, ada yang sampai 4 hari perjalanan untuk sampai ke lokasi pelatihan. Mereka punya kemampuan yang luar biasa, tapi kesempatannya kecil. Lalu kami tiba lagi di Kalimantan Timur dengan Indonesia Mengajar, mengirimkan guru-guru di tempat-tempat yang terpencil. Lagi-lagi masalahnya soal ketimpangan. Dan sekarang saya tiba kembali Kalimantan Timur, berbicara masih hal yang sama, ketimpangan, karena masalahnya belum selesai. Jadi ini PR terbesar dan ini yang kami rencana untuk memulai menyelesaikannya. Memulai memberikan perhatian untuk membereskan ketimpangan. Ketimpangan apa? Ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan dalam kebutuhan pokok, dan ketimpangan tingkat kemakmuran. Sementara Kalimantan Timur ini salah satu provinsi penghasil sumber daya alam yang paling kaya. Tetapi justru masyarakatnya merasakan ketimpangan yang ekstrim. Ini tidak boleh dibiarkan, ini jangan jadi prioritas. Itu pesan utama yang tadi kami sampaikan di Kalimantan Timur. Dan ini dirasakan oleh banyak wilayah di Indonesia. Bukan hanya di Kaltim, banyak tempat merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan pada tanggal 14 Februari besok, rakyat Indonesia bisa menentukan pilihan. Apakah kita mau meneruskan kondisi ketimpangan ini atau melakukan perubahan. Kalau melakukan perubahan, kami menawarkan keseriusan penanganan ketimpangan, dan untuk itu pasangan Anies Amin komit untuk bisa menjalankan di hari-hari awal kami bertugas. Bapak Anies tadi termasuk yang juga mengeluhkan terkait tambang ilegal Pak, yang kita diketahui. Ya, yang namanya ilegal itu ya harus diperangi. Namanya juga ilegal. Jadi kalau tambang ilegal itu harus ada ketegasan. Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, yang ilegal-ilegal ini akan menjamur. Kenapa dia menjamur? Karena sekali pelanggaran dibiarkan, itu dianggap sesuatu yang boleh dikerjakan. Lalu tadi ada warga yang membawa poster tulisannya, kami di sini tidak punya jaklingko. Dan bagi siapapun yang punya keluarga di Jakarta dan merasakan transportasi umum di Jakarta pasti tahu betapa murahnya transportasi bagi keluarga ketika ada kendaraan umum. Menjangkau mana saja dengan biaya yang maksimal Rp10.000 sekarang di Jakarta. Nah, insya Allah ini akan bangun di kota-kota yang ditingkatkan. Karena ada 40-an kota yang akan di-upgrade, salah satunya adalah fasilitas kendaraan umum, dan salah satunya adalah Samarinda. 30 tahun itu kan bukan waktu yang singkat, dan Bapak melihat masih ada ketimpangan sebelum saat ini. Sisi lain Bapak kan juga membangun IKN di Kalimantan Timur. Ini semakin memperuncing ketimpangan yang ada. Justru itu yang harus dibangun adalah semua wilayah, jangan satu wilayah. Dan membangun berdasarkan distribusi penduduk yang senyatanya ada. Karena Kalimantan Timur ini sudah ada wilayah-wilayah yang berpenduduk. Dan di tempat-tempat yang sudah ada penduduknya itulah yang harus dibangun. Jangan sampai tempat yang belum ada penduduknya justru itu yang dibangun. Masyarakat Kalimantan Timur, baik yang memang asli Kalimantan Timur maupun pendatang, itu sebaran penduduknya sudah ada. Lakukan pembangunan di tempat-tempat yang memang masyarakat sudah tersebar di situ, sudah tinggal di situ. Dan masyarakat di sini kita tahu hampir semua kegiatannya menggunakan transportasi air. Jadi pembangunannya pun pasti di sekitar tempat-tempat yang dekat dengan sungai atau kapal atau laut. Pak, terkait dengan aspek kesehatan, kan Bapak juga bilang ketimpangan kesehatan ini masih ada di Kalimantan Timur. Kesehatan. Ya. Kalau sekarang Anda berada di pelosok lalu membutuhkan pelayanan kesehatan, maka datang ke puskesmas terdekat atau datang ke klinik terdekat
fasilitasnya sangat terbatas. Tenaga medisnya terbatas, sementara kebutuhannya besar. Karena itu, kenapa kami melihat pemerataan ini penting. Pembangunan rumah sakit kelas B di semua provinsi harus dikerjakan. Kemudian puskesmas di kelurahan, kecamatan, desa yang belum memiliki puskesmas dipastikan harus ada. Dengan begitu, siapa saja bisa merasakan pertolongan bila membutuhkan. Pak, di depan ada Anies Baswedan, Pak, memberikan Oh ya? Ada minuman gratis untuk para yang hadir hari ini. Luar biasa, saya malah baru tahu. Saya nggak lihat, kalau saya lihat tadi saya sebut pas lagi pidato. Jadi terima kasih buat teman-teman di Anies Bubble. Mereka-mereka ini bekerja dalam senyap, tak muncul wajahnya, tapi muncul jasanya. Dan kita merasakan hadir dalam perjuangan ini. Terima kasih, apresiasi, dan ini menunjukkan bahwa perubahan adalah sebuah gerakan. Bukan program, tapi gerakan yang dilakukan oleh semua. Ya, cukup, yuk. Satu lagi, tadi Pak Bahlil menyebutkan bahwa yang rektor-rektor yang yang menyuarakan tentang demokrasi saat ini itu seperti ada skenario yang menggerakkan begitu Pak. Pak Bahlil menuding bahwa ada skenario menggerakkan untuk para rektor itu memberikan pernyataan terkait demokrasi saat ini. Ya, pada fokus di bidang masing-masing aja dah. Yang ngurusin investasi, fokus investasi, supaya investasi kita lebih padat karya daripada padat modal. Kalau enggak nanti semua ngurusin pilpres, republik ini harus jalan. Jadi kalau Menteri Investasi usul saya biar konsentrasi aja urusan itu. Kalau tidak malah menggambarkan bahwa sebetulnya selama ini ada rekayasa ya. Gitu. Pak, tapi masuk akal nggak sih Pak? Itu kan gerakannya masif ya Pak. Sudah ada 59 sekarang kampus yang deklarasi, bahkan bisa lebih. Ini masuk akal nggak sih kalau dibilang skenario bahwa saya gini kira-kira. Bagi orang yang terbiasa membuat skenario, apapun dipandang punya skenario. Tapi bagi yang tidak biasa pakai skenario ya alami aja. Jadi kita tidak bisa melarang orang curiga. Kita juga bisa melarang orang berpikir dengan pikiran apapun, kan kita nggak bisa ngatur pikiran orang kan. Tapi kalau kita lihat kemunculan ini kan karena kondisi, dan kondisilah yang menyebabkan situasi ini terjadi. Direspon aja substansinya, jangan terlalu banyak membahas soal siapa, bergerak di mana, kampus apa, isinya lah yang direspon. Jangan siapanya dan bagaimananya. Bapak terakhir, ini banyak artis dan influencer yang pada akhirnya disebut turun gunung, termasuk kemarin sutradara Angga Dwi Sasongko Pak yang mencuri Raden Saleh, terus sutradara Gina S. Nur juga yang membuat film Yuni pada mendeklarasikan dukung Bapak gitu Pak. Dan banyak lagi di TikTok dan di Twitter itu artis-artis yang mulai mendukung Bapak. Bahkan mereka menyebutnya sebagai buzzer gratisannya Bapak begitu Pak. Saya terima kasih sekali, saya terharu, hormat, dan ini bukan soal saya pribadi. Saya berada di sini ini saya dapat tugas. Saya tidak mendirikan organisasi, saya tidak mengumpulkan uang, saya mendapatkan kepercayaan, lalu saya bawa kepercayaan itu untuk bawa perubahan. Dan kami bersyukur pada ratusan ribu orang yang bekerja di seluruh Indonesia untuk perubahan ini. Dan kami bersyukur pribadi-pribadi ikhlas, seperti teman-teman sutradara yang bicara, Mas Angga, dan yang lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dijual belikan idealismenya, tidak bisa, jangan harap. Mereka orang-orang idealis. Nah, kami perlu lebih banyak orang idealis untuk berbaris bersama dan saling menjaga. Perjalanan ini panjang, perjuangan ini tidak kecil, dan saya bangga makin banyak yang berada di barisan perubahan. Ini bukan soal Anies, ini bukan soal Muhaimin, ini soal bagaimana kita membuat bangsa kita lebih adil, menjadi Indonesia yang lebih baik, menjadi Indonesia yang terjaga persatuannya, yang kebinekaannya itu cerah. Itu prinsip kita. Jadi saya terharu, saya hormat, dan saya makin yakin gelombang perubahan ini berasal dari hati, dikerjakan sepenuh hati,
dan dijawab dengan hati-hati yang jernih. Insya Allah jadi perubahan yang besar. Terima kasih Pak Tila.